Itulah kenapa kamu dapat memanfaatkan Google Trends ini untuk mempelajari apa yang sedang banyak dicari orang, sehingga kamu bisa membuat konten dengan tepat dan dapat mengarahkan traffic ke website kamu. Hai, gue Salis and welcome to Career Insight. Pernah dengar Google Trends? Google Trends merupakan salah satu tools yang berguna untuk merancang strategi konten dan SEO. Dengan Google Trends, selain kamu bisa mencari tahu topik hangat yang sedang diperbincangkan, kamu juga bisa melakukan riset keyword yang sering dicari orang. Layanan ini dikhususkan bagi para marketer yang ingin mencari data pencarian Google untuk membuat konten yang menarik. Itulah kenapa kamu dapat memanfaatkan Google Trends ini untuk mempelajari apa yang sedang banyak dicari orang, sehingga kamu bisa membuat konten dengan tepat dan dapat mengarahkan traffic ke website kamu. Lalu bagaimana sih cara menggunakan Google Trends untuk menunjang keperluanmu dalam strategi konten dan SEO? Yuk kita bahas lebih lanjut. Ini dia cara menggunakan Google Trends untuk strategi konten dan SEO. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan klik notification buttonnya dulu ya. Now, let's get started. Mengenal Google Trends. Google Trends termasuk layanan Google yang cukup lengkap karena mempunyai banyak fungsi dan fitur yang menarik, yaitu menampilkan topik yang sedang banyak dibahas, riset keyword yang sering dicari, membandingkan performa antara keyword, dan tampilan yang sederhana serta mudah dimengerti. Melalui Google Trends, kamu dapat menganalisis beberapa hal seperti tren keywords, tren musiman, tren regional, dan topik terkait. Cara menggunakan Google Trends secara umum. Cara menggunakan Google Trends pada dasarnya cukup mudah. Kamu hanya perlu melakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, buka trends.google.com/trends. Di bagian pojok kanan atas, pilih lokasi negara yang kamu inginkan. Kemudian pada halaman pertama, kamu dapat melihat insight atau artikel terbaru dari Google. Selain itu, kamu bisa menemukan daftar penelusuran trending terbaru. Ada pula rangkuman trending pencarian di Google berdasarkan tahun pada bagian bawahnya. Jika kamu sudah mengetahui bagaimana tren penelusuran topik atau keyword tertentu, kamu tinggal masukkan topik atau keyword tersebut ke dalam kolom yang tersedia pada halaman depan Google Trends. Google Trends akan menampilkan informasi mengenai topik yang kamu masukkan ke dalam kolom pencari, mulai dari grafik minat, topik terkait, dan query terkait. Kamu dapat mengolah hasil tersebut dengan mengatur lokasi negara, waktu, kategori, hingga jenis penelusuran, mulai dari web search, image search, YouTube, news search, hingga Google Shopping yang kamu inginkan. Cara menggunakan Google Trends untuk strategi konten dan SEO. Ada beberapa cara yang perlu kamu lakukan jika ingin menggunakan Google Trends sebagai strategi konten ataupun SEO. Yang pertama, melihat tren pencarian keywords. Meski Google Trends bukan tools riset keyword yang menampilkan angka search volume dan sebagainya, namun kamu dapat memanfaatkan Google Trends untuk melihat kepopuleran akan suatu keywords. Cara menggunakan Google Trends untuk melihat tren pencarian keywords yaitu ketikkan keyword di Google Trends. Lihat dan analisa tren minat terhadap keyword itu dengan melihat grafik yang ada. Kamu juga bisa mengubah rentang waktu untuk melihat tren keyword tersebut pada rentang waktu tertentu. Cobalah melihat tren keyword tersebut dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Dengan begitu kamu bisa melihat mana keywords yang benar-benar trennya diprediksi meningkat untuk jangka waktu ke depan atau yang hanya musiman. Lihat apakah tren akan keyword tersebut terus meningkat atau sebaliknya. Hindari memilih keywords yang tren pencariannya dalam grafik terlihat semakin menurun. Pilihlah keywords yang terlihat trennya terus meningkat seiring berjalannya waktu dan gunakan keywords ke dalam konten yang ingin kamu buat. Yang kedua, menemukan keywords terkait. Memasukkan keyword terkait ke dalam konten dapat memaksimalkan on-page SEO kamu. Untuk mencari keyword terkait tersebut, mungkin biasanya kamu dapat menggunakan Google Keyword Planner atau tools lainnya. Namun hal ini juga bisa kamu lakukan di Google Trends. Caranya, cari keyword seperti biasa di Google Trends, scroll ke bawah, dan temukan query terkait. Kamu dapat menemukan keywords yang terkait dengan keywords yang kamu ketikkan di kolom pencarian Google Trends tersebut.
Keywords ini bukan hanya terkait, namun juga sedang tren. Kamu dapat melihatnya pada angka persentase peningkatan volume pencarian yang ada di samping keyword terkait tersebut. Yang ketiga, mencari topik terkait. Sama dengan mencari keyword terkait, kamu juga dapat mencari topik terkait dengan Google Trends. Caranya seperti ini. Ketik keyword di kolom pencarian Google Trends, kemudian scroll ke bawah, temukan bagian related topic atau topik terkait. Kamu akan menemukan kolom yang hampir sama dengan keyword terkait, hanya saja pada kolom related topic, yang keluar adalah topik umum yang orang cari dan dianggap berkaitan dengan keywords yang kamu ketikkan. Cara ini bisa membantumu merancang topik rangkaian postingan blog, video, atau media sosial. Walaupun tentunya kamu harus mencari lagi keyword tertentu yang sesuai dengan topik tersebut. Namun mengetahui topik terkait membantu kamu untuk menemukan ide topik yang mungkin sulit untuk kamu temukan sendiri. Kemudian yang keempat, mencari keywords untuk video YouTube. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kamu dapat mengatur keywords di jenis penelusuran yang ingin kamu ketahui kepopulerannya melalui Google Trends. Salah satunya adalah YouTube. Caranya seperti ini. Ketikkan keyword di kolom pencarian Google Trends. Klik menu drop down web search, lalu pilihlah YouTube search. Kamu dapat langsung melihat bagaimana tren keyword tersebut di jenis pencarian Google. Yang kelima, mengetahui tren lokal. Google Trends menawarkan fitur di mana kamu dapat melihat tren di area tertentu. Gunakan kelebihan ini misalnya untuk menemukan keywords sebagai target lokal SEO. Misalnya jika ingin mengoptimalkan situs lokal dengan keywords jasa pindahan, maka kamu harus melihat apakah keywords ini tren di daerah tersebut. Jika populer, maka kamu bisa menerapkannya pada keywords di situs atau profil media sosial kamu. Cara menggunakan Google Trends untuk mengetahui tren lokal cukup sederhana. Begini, kamu cukup melakukan langkah-langkah pencarian di Google Trends seperti biasa, lalu scroll ke bawah untuk melihat minat pencarian menurut sub-wilayah. Kemudian kamu dapat mengganti kategori sub-wilayah tersebut dengan kota. Setelah itu, klik pada sub-wilayah yang ingin kamu lihat. Dari situ kamu bisa melihat grafik minat terhadap topik atau keywords itu seiring waktu di wilayah yang ingin kamu lihat. Kemudian, selanjutnya menemukan ide konten baru. Tidak hanya mencari keywords, di Google Trends kamu juga dapat menemukan ide untuk konten kamu selanjutnya. Caranya, buka Google Trends, klik gambar garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih penelusuran trending. Fitur ini menampilkan data pencarian trending selama 24 jam terakhir. Walaupun keywords-nya biasanya hanya singkat, namun dari sana kamu bisa mengembangkan ide topik untuk konten baru. Misalnya di daftar trending itu ada istilah copywriting yang sedang populer, maka kamu bisa menggunakan kata tersebut sebagai ide konten kamu. Selain beberapa hal itu, Google Trends sebenarnya juga dapat kamu manfaatkan untuk melakukan riset pasar sebelum memulai bisnis. Nggak ada salahnya kalau kamu mau coba memanfaatkan tools gratis dari Google ini untuk kebutuhan kamu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang cara menggunakan Google Trends untuk strategi konten dan SEO. Kalau penjelasan ini bermanfaat, kamu bisa hit tombol like dan juga share ke teman-teman kamu. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting, kalau kamu mau pindah kerja dan mengembangkan karirmu, langsung aja sign up ke www.ekroot.com. See you!